Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswaku? Semoga sehat semua dan tetap semangat. Masih bersama saya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang kutipan dan daftar pustaka. Untuk yang pertama kita akan bahas dulu tentang kutipan. Kutipan. Kutipan itu adalah pinjaman pendapat dari orang lain untuk memperkokoh argumen dalam tulisan, baik yang terdapat dalam buku, jurnal, maupun terbitan lainnya. Menyisipkan kutipan-kutipan dalam tulisan ilmiah bukanlah suatu hal yang salah. Tidak jarang pendapat, konsep, dan hasil penelitian dikutip kembali untuk dibahas, ditelaah, dikritik, dipertentangkan, atau diperkuat. Dengan kutipan, sebuah tulisan akan terkait dengan penemuan-penemuan atau teori-teori. Kutipan itu terdiri dari kutipan langsung dan tak langsung. Kalau yang langsung itu dibagi lagi menjadi kutipan kurang dari 4 baris dan lebih dari 4 baris. Kita akan lihat aturan-aturannya. Kutipan langsung ini aturan yang harus diperhatikan. Yang pertama, penulisan pendapat apa adanya tanpa mengadakan perubahan, tidak boleh mengadakan perubahan sedikit pun. Harus menggunakan tanda sik ini jika ada kata yang salah atau terjadi kesalahan dalam teks. Jadi tidak boleh mengadakan perubahan. Jika ada kesalahan, makna tertulis makan di sebelah kata makan itu harus diletakkan tanda ini untuk menandai bahwa ini ada kesalahan dalam teks asli. Kemudian menggunakan titik 3 jika ada bagian dari kutipan yang dihilangkan, ataupun titik 4 di akhir kalimat ya, kalau ada bagian di akhir yang akan dihilangkan. 1 titik lagi itu untuk mengakhiri kalimat tersebut. Kutipan langsung itu dibagi menjadi 2 ya, kutipan kurang dari 4 baris dan lebih dari 4 baris. Sekarang kita bahas dulu aturan untuk kurang dari 4 baris. Yang pertama, diintegrasikan dalam teks, diapit tanda petik, diberi jarak antar baris sama dengan teks asli, dicantumkan sumber kutipan, nama akhir pengarang, tahun dan halaman. Bagaimana kutipan langsung yang lebih dari 4 baris? Ini aturannya. Terpisah dari teks, jarak antar baris 1 spasi, kutipan menjorok ke dalam, 5 ketuk kiri, 5 ketuk kanan. Boleh diapit tanda kutip, boleh tidak, dicantumkan sumber rujukannya sama seperti tadi. Sedangkan aturan untuk kutipan tidak langsung menggunakan bahasa sendiri tanpa mengubah makna. Jadi kita bisa membahasakan teori atau pendapat itu dengan bahasa kita sendiri, tetapi tidak mengubah makna. Itu perlu diperhatikan. Berikutnya, diintegrasikan dalam teks, diberi jarak antar baris sama dengan teks asli, dicantumkan sumber kutipannya, nama akhir pengarang, tahun dan halaman. Ini aturan-aturannya. Mari kita lihat contohnya. Di sini ada contoh-contoh kutipan. Yang pertama, contoh kutipan kurang dari 4 baris seperti ini. Jadi ada kalimat lain, kita mendukung, memperkuat kalimat kita dengan menggunakan kutipan dari Dule, Bird, dan Krashen tahun 2006 halaman 13 sampai 17. Seperti ini. Dengan menggunakan tanda kutip, diintegrasi dengan teks sama spasinya. Ini yang namanya contoh kutipan kurang dari 4 baris. Sedangkan contoh kutipan yang langsung yang lebih dari 4 baris seperti ini, kita juga memperkokoh sebuah gagasan seperti ini ya. Bagaimana caranya? Ini adalah kutipan langsung yang lebih dari 4 baris yang hanya 1 spasi, berbeda dengan sebelumnya. Kalau yang ini adalah kutipan yang kurang dari 4 baris ya. Ini adalah kutipan tidak langsung, sedangkan ini adalah kutipan langsung yang lebih dari 4 baris ya. Di sini bagaimana caranya? Di sini kita pisahkan dari teks,
Kemudian spasinya kita bedakan. Kalau sebelumnya ini adalah spasinya 1,5, sedangkan untuk spasi kutipan lebih dari 4 baris hanya 1, 5 ketuk kiri dan 5 ketuk kanan, seperti ini. Kemudian contoh kutipan tidak langsung, kita memperkokoh ide atau menambahkan teori dengan bahasa kita sendiri. Jadi bukan mengambil tanpa mengadakan perubahan, tetapi ini kita membahasakan sendiri. Ini adalah contohnya. Di sini menelaah mengenai kelas sosial, beberapa pakar sosiologi mengungkapkan pembagian kelas sosial. Kita akan mengambil teori dari Gallup tentang pembagian itu seperti ini, ya. Kemudian di sini juga ada kutipan tidak langsung dari Sumartono dan Pratana. Karena di sini kita beberapa pakar, kita mengajukan ada 2 pakar. Yang pertama Gallup, yang kedua Sumartono dan Pratana dalam membagi kelas sosial. Ini contoh kutipan tidak langsung. Kemudian ada contoh kutipan tidak langsung dari 3 orang yang berbeda. Bisa kita gunakan ini, ya, 2 kutipan ya, tapi di sini dua rujukan buku, tapi dengan 3 orang yang berbeda untuk satu ide atau suatu teori yang sama, seperti itu. Jadi Haidt mengemukakan hal yang sama dengan Ratner dan Gleason tentang hal ini, bahwa pemerolehan bahasa adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kognitif, karena variasi konsep bahasa diperoleh anak berdasarkan perkembangan intelektualnya. Ide ini sama dikemukakan oleh Haidt dan juga dikemukakan oleh Ratner dan Gleason. Oke, itu kutipannya bisa seperti itu. Ada namanya lagi kutipan dalam kutipan. Jadi ketika kita tidak bisa menemukan buku aslinya, kita bisa mengutip dari kutipan yang sudah dikutip, ya, seperti ini. Ini dari Dule, Bird dan Krashen. Kita kutip dari buku Dule. Yang keluar nanti di daftar pustaka adalah buku Dule, bukan buku Dule, Bird dan Krashen. Karena Dule mengutip ini, ya. Itulah tadi tentang kutipan. Mari kita lanjutkan tentang daftar pustaka. Daftar pustaka yang kita kutip, kita buat daftar pustakanya. Ada aturan-aturan untuk daftar pustaka. Yang pertama, daftar pustaka diletakkan di bagian akhir sebuah tulisan. Daftar pustaka berisi buku, makalah, artikel, atau bahan cetakan lain yang dikutip baik secara langsung maupun tidak langsung. Baris pertama dimulai dengan margin sebelah kiri. Baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3 ketukan ke dalam. Jarak antar baris adalah 1,5 spasi. Daftar pustaka diurut berdasarkan abjad, huruf pertama, nama keluarga penulis. Akan tetapi, cara mengurutkan daftar pustaka tergantung pada ilmu. Setiap ilmu memiliki gaya selingkung. Apa itu gaya selingkungan? Selingkung itu adalah aturan-aturan tersendiri yang dipakai. Mungkin di sini bisa dikatakan setiap universitas memiliki gaya selingkung tersendiri. Universitas Sriwijaya juga memiliki gaya selingkung dalam penulisan daftar pustaka. Jika penulis yang sama menulis beberapa karya ilmiah yang dikutip, nama penulis harus dicantumkan ulang. Itu aturan kita. Oke, kita masuk pada cara penulisan daftar pustaka. Di sini kita akan bahas satu-satu. Buku dengan 1 orang pengarang. Nama pengarang dibalik, harusnya Abdul Sani, jadi Sani Abdul. Tahun terbit, judul buku dimiringkan, kemudian tempat terbit, -2, kemudian Pustaka Jaya. Berikutnya buku dengan 2 orang pengarang. Nama pengarang pertama dibalik, tetapi nama pengarang kedua tidak dibalik. Kalaupun ada 3 juga tidak dibalik. Ya, di sini tahun terbit, judul buku dimiringkan, tempat terbit dan penerbit, seperti ini contohnya. Jadi Susan M. Guest itu dibalik, ya. Kemudian Slinker Larry itu tidak dibalik. Ini contohnya. Berikutnya buku dengan 3 orang pengarang. Nah, di sini nama pertama dibalik, tetapi nama pengarang kedua dan ketiga tidak dibalik, seperti saya sebutkan di atas. Tahun terbit, judul buku dimiringkan, tempat terbit, penerbit.
Jadi ini jelas di sini ya. Kemudian buku yang lebih dari 3 orang pengarang. Ketika kita mengutip dari buku yang lebih 3 orang pengarang, bagaimana caranya? Nama pengarang pertama dibalik dan gunakan DKK. Jadi pertama saja, nama pengarang yang pertama, yang paling atas yang kita cantumkan. Kemudian tahun terbit, judul buku dimiringkan, tempat terbit, penerbit, sama saja seperti yang sebelumnya. Nah, akan berbeda dengan penulisan daftar pustaka dari artikel dalam buku yang memakai editor. Nama penulis artikel, tahun terbit, judul artikel ditulis tanpa cetak miring bahasa Indonesia dan cetak miring bahasa asing dengan huruf kapital hanya di depan judul saja. Ya, jadi di sini kita lihat dulu nama penulis sama saja seperti tadi karena dia tiga, jadi yang pertama saja dibalik, kedua dan ketiga tidak dibalik ya. Kemudian tahun terbit, kemudian judul artikel seperti ini tanpa cetak miring ya, tanpa cetak miring bahasa asing, tapi tanpa cetak miring bahasa Indonesia. Berarti di sini adalah judul artikelnya harus dimiringkan. Judul artikel di sini harus kita miringkan karena cetak miring untuk bahasa asing. Kemudian dengan yang namanya huruf kapital hanya di depan judul saja, bukan huruf kapital semua ya. Kemudian nama editor ditulis seperti ini atau menggunakan kata dalam boleh. Kemudian judul buku seperti ini ditulis huruf miring ya, judul buku psikolinguistik, dan tuliskan halamannya di sini, halamannya 1 sampai 42, kemudian tempat terbitnya, kemudian penerbit. Ini artikel dalam buku yang memakai editor. Berikutnya artikel dalam surat kabar, nama penulis ditulis paling depan seperti ini, tetap dibalik, tanggal, bulan, dan tahun jika ada. Kemudian judul artikel cetak biasa, huruf besar pada setiap awal kata kecuali kata hubung seperti ini. Dalam itu tetap kita kecilkan. Kemudian nama majalah ini, kemudian nomor halaman ini. Oke. Selanjutnya kita akan lihat artikel dalam surat kabar tanpa pengarang. Nama korannya, kemudian tanggal, bulan, dan tahun. Berikutnya adalah judul. Di sini cara mudah cepat kaya. Kemudian nomor halaman. Kemudian makalah yang disajikan dalam seminar dan lokakarya. Di sini nama penulis sama saja tadi dibalik kalau 1 orang pengarang. Kalau 2 yang pertama dibalik, 2 dan 3 tidak dibalik. Tahun. Kemudian judul makalah dicetak miring di sini. Kemudian diikuti pernyataan ini. Makalah disampaikan tanggal berapa. Oke, itu. Kemudian artikel dalam jurnal ilmiah atau majalah ilmiah. Nama penulis dibalik tetap, tahun, kemudian judul artikel. Di sini judul artikel ditulis dengan cetak biasa, huruf besar pada setiap awal kata. Bagaimana ini? Huruf besar. Judul artikel ditulis dengan cetak biasa. Jadi di sini kita tidak boleh menggunakan tanda kutip di sini. Cetak biasa. Kemudian nama jurnal. Nama jurnalnya dibuat huruf miring. Kemudian menggunakan bagian akhir ditulis dengan tahun berapa, nomor berapa, dan nomor halaman seperti ini. Oke. Yang berikutnya, kalau kita mengutip skripsi, tesis, dan disertasi, nama penulis, tahun, kemudian judul, kemudian disertasi, ya, kemudian kota perguruan tingginya, kemudian nama fakultas dan perguruan tingginya. Kemudian buku tanpa pengarang seperti lembaga. Di sini kita nama lembaganya Universitas Sriwijaya, tahunnya, judul bukunya, buku pedoman Universitas Sriwijaya, nama penerbit, ya, tempat terbit, dan nama penerbitnya.
Kemudian sumber internet. Bagaimana sumber internet? Nama penulisnya, tahunnya, kemudian judulnya, seperti ini, online, di dalam kurung, kemudian diakhiri dengan sumber rujukannya, diakses tanggal berapa. Buku terjemahan, nama penulis dibalik, yang pertama, yang kedua tidak, tahun penerbitan karya asli, kemudian judulnya, karena bahasa Inggris dimiringkan, kemudian terjemahan oleh siapa, kemudian tahun terjemahan, kemudian tempat penerbitan, kemudian nama penerbitan, ya. Jadi inilah yang namanya daftar pustaka. Semoga kalian mengerti. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.